Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian sistem informasi administrasi pada instansi pemerintahan dan publik di Kota Bukit Tinggi. Dengan anggota kelompok yang pertama Berliana Arafat Sakinah Qanaah, Cinta Indah Amelia, Gita Olivia Wulandari, Lailatul Rahmi, dan Nabila Kafkara Syifa. Yang pertama latar belakang akan dijelaskan oleh Gita Olivia Wulandari. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam pengelolaan administrasi instansi publik melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi atau SIA yang menjadi dasar operasional dan pengambilan keputusan. Kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami implementasi SIA melalui observasi di 3 instansi yaitu Diskominfo, RRI, dan PPSDM Bukit Tinggi yang memiliki karakteristik dan tingkat kematangan digital berbeda. Melalui analisis terhadap penerapan sistem informasi administrasi pada masing-masing instansi, mahasiswa memperoleh wawasan tentang bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Selanjutnya, sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi atau SIA merupakan rangkaian elemen yang saling terintegrasi untuk mendukung proses administrasi dalam organisasi. Sistem ini memadukan teknologi informasi, prosedur kerja, dan sumber daya manusia untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang akurat bagi kegiatan tata usaha dan pengambilan keputusan. Berakar dari konsep sistem yang terdiri atas komponen-komponen saling bergantung, SIA berperan mempercepat proses administrasi, meningkatkan koordinasi antar bagian, memperjelas alur kerja, serta memperkuat efektivitas dan efisiensi birokrasi. Dalam konteks pemerintahan, sistem informasi administrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 6 komponen utama, yaitu hardware, software, database, prosedur, sumber daya manusia, dan jaringan yang bekerja secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Hardware dan software menyediakan sarana teknis dan aplikasi yang memungkinkan proses administrasi berjalan secara digital. Sementara database menjadi pusat penyimpanan data yang aman, terstruktur, dan mudah diakses untuk kebutuhan operasional maupun manajerial. Prosedur, sumber daya manusia, dan jaringan memastikan sistem dapat digunakan secara konsisten, terstandar, serta mendukung pertukaran data antar unit. Sumber daya manusia berperan penting sebagai pengoperasi dan pengelola sistem, sedangkan jaringan memungkinkan integrasi dan komunikasi yang cepat. Keseluruhan komponen tersebut saling melengkapi sehingga organisasi mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas informasi yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta Indah Amelia. Organisasian sistem informasi administrasi. Ini melibatkan penataan struktur, mekanisme, dan proses agar pemanfaatan teknologi informasi selaras dengan tujuan organisasi. Struktur mencakup pembagian peran seperti komite IT, admin sistem, hingga operator yang memastikan adanya alur kewenangan dan koordinasi yang jelas. Proses pengelolaan meliputi perencanaan pengembangan, pengendalian mutu data, evaluasi, dan audit untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas sistem. Ketika elemen tersebut harus selaras dengan prinsip tata kelola IT seperti strategic management dan risk management. Dengan pengorganisasian yang baik, SIA tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi berubah menjadi sistem kerja yang meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas layanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya adalah sistem informasi di sektor publik. Sistem informasi publik menjadi fondasi transformasi birokrasi modern, mendukung pemerintahan terbuka, responsif, dan berbasis data. Dalam smart governance dan e-government, sistem ini mempercepat pelayanan, peningkatan transparansi akuntabilitas, serta integrasi antar instansi melalui SPBE. Keberhasilan tergantung pada tata kelola, kualitas SDM, dan manajemen perubahan, dengan sistem bekerja pada level teknis, manajerial, dan strategis. Kekuatan utama terletak pada integrasi data dan memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat, meski tantangan seperti literasi digital dan budaya organisasi tetap ada. Selanjutnya ada model analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi publik harus mempertimbangkan aspek seperti perilaku manusia dan konteks organisasi, bukan sekadar fitur atau tampilan aplikasi. Model DeLong dan McLeod meningkatkan kualitas teknologi, pengalaman pengguna, dan manfaat organisasi sebagai fondasi keberhasilan. Usability juga penting karena sistem yang sulit dipahami cenderung kurang digunakan. Oleh karena itu, analisis ideal dilakukan melalui 3 perspektif. Yang pertama adalah teknis, yaitu sistem jaringan integrasi data dan layanan. Yang kedua ada pengguna atau kepuasan penggunaan dan penerimaan, dan organisasi atau kesiapan birokrasi dan budaya kerja, regulasi dan dampak layanan, untuk menilai fungsi sistem sekaligus manfaat nyata bagi organisasi dan pengguna. Ada best practice dalam implementasi SIA. Implementasi sistem informasi administrasi di sektor publik efektif jika mengacu pada praktik terbaik yang meliputi kualitas sistem informasi dan akurat yang mudah digunakan. Kedua, ada dukungan teknis yang kontinu untuk meminimalkan hambatan dan resisten pengguna.
integrasi data dan aplikasi antar unit agar pelayanan berjalan sinkron, komitmen kepentingan serta budaya digital yang mendorong perbaikan keberlanjutan, dan evaluasi rutin berbasis model seperti Dillon dan McLean untuk menilai kepuasan pengguna dan manfaat sistem. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan sistem informasi administrasi diterima pengguna, berjalan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. Masuk kepada instansi yang pertama, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Yang pertama adalah profil instansinya. Diskominfo Kota Bukit Tinggi merupakan perangkat daerah yang bertugas mendukung wali kota dalam urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, serta menjadi pusat pengelolaan teknologi informasi bagi seluruh perangkat daerah. Instansi ini menyediakan infrastruktur teknologi, layanan publik berbasis digital, sistem keamanan data, pengelolaan web satu resmi pemerintah, dan layanan PPID. Sekaligus merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja, serta melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tersebut. Diskominfo berperan penting dalam modernisasi pelayanan pemerintah, memastikan administrasi digital berjalan lancar, dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan informasi publik secara cepat, akurat, dan terstruktur untuk melalui berbagai kanal digital seperti Instagram, website, Facebook, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana Arafat Sakinah Qona'ah. Kami menjelaskan materi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Yang pertama yaitu sistem informasi administrasi yang digunakan, yaitu terdiri atas dua bagian, sistem eksternal dan internal. Di sistem eksternal, Diskominfo Kota Bukit Tinggi memanfaatkan Instagram, Facebook, dan website resmi sebagai kanal utama informasi publik. Dengan Instagram sebagai platform prioritas, sistem laporan yang digunakan untuk pengaduan masyarakat dan pemantauan tindak lanjut, sementara website pemerintah berfungsi sebagai portal informasi yang mencakup layanan, regulasi, dan data daerah. Kedua yaitu sistem internal. Sistem internal seperti kepegawaian, keuangan, dan administrasi perkantoran masih belum terintegrasi dan belum berkembang optimal karena fokus pengembangan lebih diarahkan pada layanan publik eksternal. Ketiga yaitu sistem pengorganisasian sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi di Diskominfo Kota Bukit Tinggi dijalankan melalui pembagian bidang yang mencakup infrastruktur TIK, layanan informasi, keamanan informasi, dan bidang IKP sebagai pengelola media sosial. Bidang IKP didukung tim liputan yang beranggotakan 8 orang dengan tugas spesifik seperti foto, video, dan penulisan narasi, sehingga alur produksi konten lebih teratur. Proses kerjanya mencakup pengumpulan materi oleh tim liputan, pengeditan, serta penjadwalan unggahan oleh admin, dan pengecekan akhir oleh tim rilis sesuai standar jurnalistik. Diskominfo juga berkoordinasi dengan OPD lain untuk memperoleh informasi, meski koordinasi ini belum optimal karena konten masih didominasi agenda wali kota. Selain itu, belum adanya SK formal untuk admin media sosial, membuat batas tugas dan akuntabilitas belum jelas, sehingga diperlukan formalisasi struktur agar kinerja lebih konsisten. Selanjutnya yaitu kelebihan dan tantangan. Kelebihannya yaitu media sosial dimanfaatkan efektif dengan jangkauan dan respon publik yang tinggi. Kedua, tim liputan dan tim rilis memiliki peran jenis sehingga kualitas konten terjaga. Yang ketiga yaitu sistem lapor span mendukung penyampaian pengaduan dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu tantangannya. Yang pertama, konten belum konsisten dan masih berpusat pada kegiatan wali kota. Kedua, yaitu struktur kerja admin belum formal dan alur kerja masih menggunakan WhatsApp. Ketiga, koordinasi antar OPD masih lemah, serta integrasi sistem yang terbatas dan kapasitas SDM digital perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu instansi RRI di Kota Bukit Tinggi. Profil instansinya yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI Bukit Tinggi adalah lembaga penyiaran publik yang berperan sebagai pusat informasi bagi masyarakat Sumatera Barat, Utara, dan sekitarnya. RRI menyediakan layanan siaran melalui Pro 1 yang bagiannya yaitu informasi atau berita, dan Pro 2 yaitu bagiannya hiburan dan musik, dan Pro 4 yang bagiannya yaitu budaya, yang didukung pemancar di Puncak Singgalang dengan daya pancar kurang lebih 1000 watt. Selain penyiaran konvensional, RRI Bukit Tinggi mengembangkan platform digital melalui portal rri.co.id, media sosial, dan aplikasi RRI Digital untuk memperluas jangkauan serta interaksi audiens. Struktur organisasi mencakup bidang pemerintahan, teknik penyiaran, program siaran, dan konten digital dengan SDM yang rutin mengikuti pelatihan dan uji kompetensi wartawan dengan visi terus mengudara untuk Indonesia. Yang kedua yaitu sistem informasi yang digunakan. RRI Bukit Tinggi mengoperasikan sistem informasi hybrid yang menggabungkan penyiaran FM dan platform digital, radio automation, dan sistem kepegawaian mendukung operasional. Sementara transformasi digital melalui rri.co.id, RRI Digital Super Aplikasi, dan media sosial memungkinkan konten real-time, multiformat, interaktif, dan berbasis data. Sistem ini mendukung audience center broadcasting, menjadikan pengambilan keputusan konten lebih strategis dan adaptif terhadap perkembangan media modern. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Kafkara Syifa. Saya akan menjelaskan bagaimana RRI Bukit Tinggi mengorganisasikan sistem informasi administrasinya. Yang pertama di bidang teknik, berperan mengelola seluruh infrastruktur penyiaran, mulai dari pemancaran, server, studio, hingga keamanan data. Bidang ini memastikan siaran analog dan digital berjalan dengan stabil. Yang kedua, bidang pemberitaan.
yang bekerja dengan alur editorial yang ketat dan berlapis. Tujuannya memastikan setiap informasi yang disiarkan sudah diverifikasi, akurat, dan sesuai dengan etika jurnalistik. Yang ketiga, ada tim konten media baru, yaitu tim yang menangani platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Tim ini mengolah konten berbasis data insight, sehingga RRI dapat menyesuaikan siaran dengan kebutuhan audiens. Melalui pengorganisasian ini, RRI mampu menjaga kualitas informasi baik di jalur penyiaran tradisional maupun digital. Selanjutnya yaitu kelebihan dan tantangan RRI Bukit Tinggi. Pada saat ini kita akan melihat kelebihan dan tantangan yang dihadapi RRI Bukit Tinggi. Untuk kelebihannya, RRI memiliki jangkauan siaran terluas di Sumatera Barat, serta SDM yang adaptif terhadap teknologi baru. Integrasi antara siaran analog dan digital juga menjadi kekuatan utama, ditambah sistem editorial yang berlapis sehingga mampu meminimalisirkan hoax. Selain itu, penggunaan data insight dalam penentuan konten membuat proses penyiaran lebih tepat sasaran. Sementara itu, tantangan yang mereka hadapi meliputi keterbatasan peralatan digital, anggaran digitalisasi yang belum stabil, dan ketergantungan pada infrastruktur internet serta listrik. RRI juga harus bersaing dengan media digital yang berkembang pesat, serta regulasi nasional yang terus berubah. Kita masuk ke dalam Balai PPSDM Bukit Tinggi. Pada slide ini dipaparkan gambaran umum instansi PPSDM. PPSDM merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan kompetensi aparatur. Instansi ini menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik teknis maupun manajerial, serta mengelola seluruh proses administrasi peserta mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, hingga sertifikasi. Sebagai lembaga pelatihan pemerintah, PPSDM sangat bergantung dari akurasi data peserta dan dokumen administrasi sehingga pemanfaatan sistem informasi administrasi menjadi bagian penting dari operasional mereka. Sistem Informasi PPSDM Bukit Tinggi. Dijelaskan bahwa PPSDM menggunakan berbagai sistem digital untuk mendukung proses pelatihan. Mereka memanfaatkan Learning Management System sebagai media pembelajaran daring, lalu menggunakan basis data peserta untuk mengelola data administrasi pelatihan secara terpusat. Selain itu, PPSDM juga sudah menerapkan surat menyurat digital dan integrasi dengan beberapa aplikasi pemerintah pusat seperti SIMPK, e-Office, dan Srikandi. Sistem ini membuat proses administrasi lebih terstruktur, mulai dari pencatatan hingga penerbitan sertifikat. Pengorganisasian Sistem Informasi Administrasi di PPSDM Bukit Tinggi. Pada slide ini terlihat bagaimana proses pengorganisasian Sistem Informasi Administrasi di PPSDM. Proses kerja utamanya meliputi pencatatan data peserta, pengelolaan administrasi pelatihan, evaluasi kegiatan, sampai penerbitan sertifikat. Struktur organisasi bekerja secara formal dan tersandar, karena setiap tahapan pelatihan harus menggunakan SOP yang berlaku. Kelebihannya, PPSDM memiliki dokumentasi digital yang baik dan sistem yang saling terintegritas, meski masih tergantung pada aplikasi pusat secara signifikan. Dengan pengorganisasian ini, PPSDM mampu menjaga keakuratan data peserta dan memastikan seluruh proses pelatihan berjalan efektif dan akuntabel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Rahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, itu Balai PPSDM Bukit Tinggi, mengenai analisis kelebihan dan tantangan. Penerapan sistem informasi di PPSDM Bukit Tinggi memberi kelebihan berupa layanan yang lebih efisien, proses pelaporan yang lebih cepat, serta dokumentasi pelatihan yang tertera secara digital. Integrasi antar aplikasi juga mendukung transparansi dan koordinasi internal. Namun, beberapa tantangan masih muncul seperti tumpang tindih fungsi antar aplikasi, keterbatasan kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem, kebutuhan peningkatan infrastruktur terutama jaringan internet, serta ketergantungan pada aplikasi pusat yang belum sepenuhnya optimal. Tantangan tambahan mencakup minimnya pelatihan teknis, integrasi sistem yang belum maksimal, dan perubahan platform nasional yang menuntut adaptasi cepat. Selanjutnya ada perbandingan pengorganisasian sistem informasi administrasi. Ada aspek yang pertama yaitu struktur pengelola. Diskominfo Bukit Tinggi yaitu infrastruktur TIK dan IKP. Bagian RRI Bukit Tinggi yaitu teknik pemberitaan, tim konten, dan PPSDM Regional Bukit Tinggi yaitu perencanaan dan data TU, kepegawaian penyelenggaraan pelatihan. Aspek kedua yaitu alur kerja utama. Pada Diskominfo Bukit Tinggi yaitu pengumpulan, editing, unggah, dan rilis. Pada RRI Bukit Tinggi, liputan, verifikasi, editing, dan distribusi. Pada PPSDM Regional Bukit Tinggi, pencatatan, pelatihan, administrasi peserta, evaluasi, dan sertifikat. Aspek yang ketiga yaitu dokumentasi dan arsip digital. Pada bagian Diskominfo Bukit Tinggi itu berupa website dan media sosial. RRI Bukit Tinggi itu berupa portal berita dan arsip audio. Dan PPSDM Regional Bukit Tinggi yaitu LMS basis data peserta surat menyurat digital.
Aspek yang keempat itu formalitas SOP. Pada Diskominfo Bukit Tinggi itu belum formal, RRI Bukit Tinggi sangat formal, dan PPSDM Regional Bukit Tinggi formal dan terstruktur. Aspek kelima yaitu arah pengembangan SDM pada Diskominfo Bukit Tinggi, content creation, RRI Bukit Tinggi, digital broadcasting, dan jurnalistik. PPSDM Regional Bukit Tinggi yaitu kompetensi operator pelatihan dan sistem informasi administrasi. Aspek yang terakhir yaitu ketergantungan pada sistem pusat. Pada Diskominfo Bukit Tinggi itu rendah, RRI Bukit Tinggi tinggi, dan PPSDM Regional Bukit Tinggi itu sedang, terutama Simpeka, Office, dan Srikandi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kita yaitu ketiga instansi Diskominfo, RRI, dan Balai PPSDM Bukit Tinggi memiliki karakteristik sistem informasi administrasi yang berbeda sesuai peran masing-masing, di mana Diskominfo berfokus pada publikasi informasi pemerintah daerah, RRI memiliki peran penyiaran dengan struktur editorial yang lebih matang, dan PPSDM unggul dalam integrasi aplikasi pelatihan aparatur. Meski demikian, keseluruhan instansi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya integrasi antar aplikasi, tumpang tindih sistem, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, serta kendala infrastruktur jaringan dan perangkat. Dari ketiganya, hanya RRI yang lebih menerapkan evaluasi berbasis data secara konsisten, sementara instansi lain belum memanfaatkan data secara sistematis untuk evaluasi dan pengembangan sistem informasi administrasi. Berikut merupakan dokumentasi kelompok kami saat KKL berlangsung. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.